Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, Ibu akan memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Apakah semuanya sudah hadir di kelas, anak-anak? Semuanya hadir? Baik, kehadirannya semuanya hadir ya. Untuk anak-anak jangan lupa disiapkan alat tulis dan bukunya. Untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi bilangan pecahan. Tujuannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran bilangan pecahan pada kali ini, kalian dapat menjelaskan dan menentukan urutan bilangan pecahan, dapat membandingkan bilangan pecahan, dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan pecahan. Kompetensi yang akan dicapai adalah menjelaskan dan menentukan urutan bilangan pecahan, serta metode belajar yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Dalam kondisi pandemi saat ini, anak-anak jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan yang dikenal dengan apa? 3M. Apa saja itu? Yang pertama, mencuci tangan. Setelah anak-anak melakukan kegiatan apapun, setelah makan, setelah bepergian, setelah beres-beres rumah sekalipun, anak-anak jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Yang kedua adalah menjaga jarak. Ketika anak-anak pergi kemanapun, ke tempat wisata, ke tempat bermain, ke sekolah, ke tempat mengaji sekalipun, jangan lupa untuk anak-anak selalu menjaga jarak dengan teman-teman, terutama dengan teman yang telah melakukan bepergian yang jauh. Yang ketiga adalah menggunakan masker. Kemanapun anak-anak pergi, jauh maupun dekat, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selain melakukan protokol kesehatan, anak-anak jangan lupa untuk terutama menjaga kesehatan. Dengan apa? Makan dengan pola yang teratur. Jangan jarang-jarang makannya. Makanan juga makanan yang apa? Makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang higienis, makanan yang mengandung vitamin, dan juga 4 sehat 5 sempurna. Selain itu, jangan lupa untuk anak-anak istirahat yang cukup. Jangan terlalu diforsir untuk bermain. Istirahat yang cukup dapat dilakukan dengan mengurangi bermain, baik itu bermain dengan teman-teman maupun bermain dengan handphone. Dianjurkan juga untuk anak-anak mengonsumsi vitamin untuk menjaga imun tubuh. Agar apa? Agar mengurangi terpapar COVID-19. Kalian pasti bertanya, untuk apa sih saya belajar bilangan pecahan ini? Atau keuntungan apa yang akan saya peroleh jika saya mempelajari bilangan pecahan ini? Nah, Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ibu akan memberikan jawabannya dengan berupa contoh. Misal, ibu kalian itu membuat sebuah bolu di rumah. Lalu, ibu akan memotong bolu tersebut untuk seluruh anggota keluarga dengan besar bagian yang sama. Lalu, jika di rumah hanya terdapat kamu, ibu, dan bapak, lalu berapa bagian yang harus ibu potong agar kalian memperoleh besar bagian yang sama? Lalu, jika permasalahannya berbeda, jika kalian 2 bersaudara, di rumah ada ibu dan bapak, lalu berapa bagian yang harus ibu potong agar kalian memperoleh besar bagian yang sama? Berbeda lagi ceritanya jika di rumah kalian 2 bersaudara, ada ibu, ada bapak, ada nenek, dan juga ada kakek. Berapa bagian yang harus ibu kalian potong agar kalian memperoleh masing-masing besar bagian yang sama?
Bagaimana jika kalian yang disuruh memotong bolu tersebut oleh ibu kalian? Kalian tentu harus tahu berapa besar bagian yang harus kalian potong agar semua anggota keluarga kalian dapat memperoleh bagian yang sama. Tentu dari bagian-bagian tersebut kalian harus tahu berapa nilai pecahan yang harus kalian gunakan untuk memotong bolu tersebut. Misal kalian disuruh untuk memotong bolu nih. Nah, di dalam rumah itu hanya ada kamu, ibu, dan bapak. Lalu berapa bagian yang harus kalian potong agar kalian masing-masingnya, kamu, ibu, dan bapak, dapat memperoleh besar bagian yang sama? Jika kalian 3 bersaudara, ada ibu dan bapak. Nah, berapa besar bagian yang harus kalian potong agar masing-masing dapat memperoleh bagian yang sama? Jika kalian banyak bersaudara, ditambah bapak, ibu, kakek, nenek, dan masih banyak orang lagi, lalu berapa bagian yang harus kalian potong dan seberapa besar bagian yang harus kalian potong agar semua anggota keluarga dapat memperoleh bagian yang sama? Nah, dari contoh tersebut, kalian pasti tahu, kalian harus bisa mengerti bilangan pecahan. Penting untuk kalian mempelajari bilangan pecahan. Misal contoh lain selain bolu, di kelas kalian sedang bermain nih. Kalian bermain pesawat kertas. Nah, ada satu teman menyobek kertasnya untuk membuat pesawat-pesawatan. Lalu ada satu temannya lagi ingin meminta bagiannya agar dia tidak perlu lagi menyobek kertas lainnya, namun dapat membuat pesawat-pesawatan yang sama. Nah, kalian harus membagi satu kertas itu menjadi berapa bagian dan seberapa besar bagiannya agar kalian bisa mendapat bagian kertas yang sama besar. Nah, selanjutnya ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi bilangan pecahan ketika waktu di SD. Kita akan mengingat materi bilangan pecahan. Nah, setelah ini ibu akan menggambar contoh dari pecahan dan kemudian kalian harus menyalin gambarnya di buku kalian masing-masing. Dan kalian harus menjawab juga berapa pecahan dari gambar tersebut. Nah, silahkan kalian salin 3 gambar ini di buku kalian masing-masing dan kalian jawab berapa besar pecahan dari masing-masing gambar tersebut. Ibu kasih waktu kalian 1 menit untuk menjawabnya. Baik, waktunya sudah habis. Sudah kalian jawab semuanya? Sudah. Nah, ibu akan bertanya, kalian jawab dengan serempak ya. Berapa besar pecahan dari gambar ini? Betul, besarnya adalah setengah, 1/2. Selanjutnya gambar yang kedua, berapa nilai pecahan dari gambar ini? Siapa bisa jawab? Ya betul, pecahannya adalah 1/4. Kemudian gambar yang ketiga, berapa nilai pecahannya? Betul sekali, nilainya adalah 2/5. Bagus, kalian semua sudah bisa menjawab contoh pecahan
pecahan ini. Berarti kalian masih ingat ya materi-materi pecahan ketika kalian di SD. Nah, ini akan mempermudah kalian untuk belajar bilangan pecahan ke tahap selanjutnya. Sekarang kita akan memasuki ke materi bilangan pecahan yang sebenarnya untuk kalian SMP kelas 7. Karena pembelajaran ini berbasis masalah, maka sebelum kita masuk ke materi pokok, Ibu akan memberikan kalian masalah terlebih dahulu. Nah, masalah ini dalam bentuk cerita. Ceritanya, dalam sebuah acara pesta ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tart yang berbentuk lingkaran yang sama besar. Nah, kue tart ini sudah dihidangkan di masing-masing meja, yaitu meja A, meja B, meja C, dan meja D. Nah, kue yang ada di masing-masing meja ini anggap saja ini kuenya. Nah, kue yang ada di masing-masing meja ini akan dibagi sama rata kepada anak yang akan duduk di setiap mejanya. Nah, setiap undangan yang datang bebas memilih duduk dimanapun dari 4 meja yang disediakan. Nah, terdapat seorang undangan bernama Adit. Dia adalah undangan yang terakhir datang di acara ulang tahun ini. Nah, ketika Adit datang, dia sudah melihat bahwa di meja A sudah ada 6 anak. Ada 6 anak. Di meja B ada 7 anak. Meja C ada 8 anak. Meja D ada 9 anak. Nah, pertanyaan yang pertama, jika Adit ini ya, tadi Adit datang terakhir. Nah, jika Adit memutuskan untuk duduk di meja B, maka berapa besar bagian kue tart yang Adit peroleh jika duduk di meja B? Dan besar bagian tersebut akan sama dengan anak yang duduk di meja mana? Ataukah A, C, atau D? Kita jawab. Jika Adit duduk di meja B, maka 7 anak ditambah Adit menjadi 8 anak. Nah, terdapat 1 kue tart. Kita jawab di sini ya. Terdapat 1 kue tart. 1 kue tart dibagi untuk sebanyak 8 anak. Nah, masing-masing anak ini mendapat berapa bagian? 1. Betul. Jadi, setiap anak yang duduk di bagian B, meja B termasuk Adit akan memperoleh kue tart sebesar 1/8 bagian kue tart. Nah, tadi Adit memperoleh 1/8 bagian jika duduk di meja B. Nah, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya tadi, akan sama dengan anak yang duduk di meja mana? Adit memperoleh 1/8 bagian. Ayo, dengan mana? Meja yang sama jumlahnya dengan meja B, meja mana? Ya, meja C. Nah, itu jawabannya ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Jika Adit ketika dia datang, dia melihat nih, di
meja A 6, B7, C8, D9. Adit ingin memperoleh bagian kuetar yang paling besar dibanding dari 4 meja ini. Di mana Adit harus duduk? Nah, kita jawab. Jika Adit ingin memperoleh kuetar bagian yang paling besar, maka dia harus duduk di meja dengan anak yang berjumlah berapa? Sedikit atau banyak? Sedikit? Banyak. Ayo yang mana? Berarti sedikit, karena jika satu bagian kue dibagi menjadi lebih sedikit jumlahnya, maka bagian yang dipotong akan lebih besar. Berarti Adit harus duduk di mana? Meja A, B, C, atau D? Betul, Adit harus duduk di meja A dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, jika Adit duduk di meja A, maka di meja A menjadi berapa anak? Ya, 7. Nah, berarti berapa bagian yang akan diperoleh Adit jika duduk di meja A? Kita jawab ya. Di meja A terdapat 1 kuetar. Dibagi menjadi berapa anak? 7. Masing-masing anak memperoleh berapa bagian? 1. Berarti Adit akan memperoleh 1/7 bagian dari kuetar di meja A. Nah, 1/7 bagian kuetar yang diperoleh Adit akan lebih besar dibandingkan jika Adit duduk di meja selain A. Jika duduk di B tadi berapa? 1/8. C juga 1/8. D 1/9. Gitu. Paham ya anak-anak? Paham, baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lagi contoh permasalahan agar kalian lebih memahami lagi tentang materi bilangan pecahan yang kita bahas selanjutnya ya. Ibu akan menggambar anggap saja ini gelas. Di sini terdapat 2 gambar. Yang pertama ada gambar gelas yang berisikan dengan air, anggap saja ini air. Kemudian ada puzzle yang bagian terpisah berbentuk segitiga. Nah, di sini dari 2 gambar ini kita akan identifikasi nilai pecahan dari masing-masing gambar. Nah, dari gambar cangkir ini bisa perhatikan ya. Di sini 1 gelas ini dibagi menjadi berapa? Menjadi 6 bagian. Kemudian gelas yang terisi air berada di 4 bagian. Nah, berarti nilai pecahan dari air yang terdapat di cangkir ini adalah 4/6 bagian. Nah, selanjutnya untuk yang puzzle ini puzzle berbentuk segitiga ini dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang terpisah dan yang diarsir ini ada 1 bagian. Berarti nilai pecahan dari bagian puzzle ini adalah 1/6.
bagian. Dari bilangan pecahan kedua ini dapat dinyatakan bahwa pecahan adalah menyatakan untuk suatu bagian dari bagian keseluruhan. Jadi kalau yang ini 4 bagian dari keseluruhannya, 6 bagian dari ini, jadi 1 bagian dari keseluruhannya 4 bagian, seperti itu. Nah, selanjutnya jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka A per B menyatakan bahwa A bagian dari B bagian ekivalen. Nah, bagian ekivalen itu apa? Bagian ekivalen adalah sama dengan seluruh bagian. Jadi A bagian dari B bagian keseluruhan. Contohnya tadi ini 4 bagian air dari keseluruhan bagian 6 bagian dari gelas. Pada bilangan pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, contohnya pada bilangan pecahan ini, kita misalkan bilangan pecahan ini yang sudah ada ya, 4 bilangan pecahan 4 per 6 itu berarti jika dibalikkan ini A per B, maka 4 disebut pembilang dan 6 disebut penyebut. Begitu juga dengan pecahan 1 per 4. Jika ini A per B, maka 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Gitu. Sampai sini paham? Untuk anak-anak, jangan lupa ya, ini penjelasannya ditulis. Apakah sudah? Oh sudah, alhamdulillah. Baik, Ibu hapus ya. Ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal pada kalian untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk lembar kerja siswanya sudah Ibu bagikan ya kepada kalian masing-masing kelompok. Di dalam lembar kertas tersebut sudah terdapat 2 butir soal untuk kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung kepada guru atau kepada teman sekelompok kalian. Gitu. Waktu kalian mengerjakan, waktu kalian untuk kalian berdiskusi adalah 10 menit. Dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Waktu mengerjakan kalian sudah habis anak-anak? Apakah semuanya sudah selesai berdiskusi? Sudah menemukan hasilnya? Sudah, baik. Selanjutnya mari kita bahas soal-soal tersebut bersama-sama ya. Mari kita mulai membahas dari nomor 1. Diketahui jumlah siswa N sama dengan 75. Kita misalkan X adalah
siswa laki-laki dan Y adalah siswa perempuan. Dan diketahui banyak siswa laki-laki adalah 2/3. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah siswa laki-lakinya. Lalu kita cari berapa jumlah siswa laki-lakinya. Bagaimana? X berarti sama dengan 2/3 dikali 75. Ada yang bisa dicoret? Ada ya? Ini 75 dibagi 3, 25. Kemudian 2 dikali 25 sama dengan 50. Jadi jumlah siswa laki-laki kelas 7 SMP Mandala adalah 50 anak. Betul? Semua jawabannya sama? Betul. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui Ahmad Beno dan Cepot mengerjakan suatu proyek. Lalu dibagi dengan Ahmad berapa bagian? 3/8, Beno 1/4, Cepot 15/40 bagian. Yang ditanyakan adalah, kita anggap bahwa ini A, B, dan C ya. A tambah B, kemudian A ditambah C, dan D ditambah C. Kita cari penyelesaiannya. Yang pertama adalah A tambah B. Berarti 3/8 ditambah 1/4. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Kita samakan penyebut terlebih dahulu. Kita rubah ini menjadi penyebutnya menjadi 8. Berarti dikali 2. 3/8 ditambah 2/8 sama dengan 2 ditambah 3, 5/8. Jadi jumlah proyek yang dikerjakan Ahmad dan Beno adalah 5/8 bagian. Selanjutnya A ditambah C, Ahmad dan Cepot. Ahmad berapa? 3/8 ditambah 15/40. Kita samakan penyebut dulu. Ini dirubah ke samakan penyebutnya 40. Berarti ini dikali 5. 3 dikali 5, 15. 8 dikali 5, 40. Ditambah 15/40 sama dengan 15 ditambah 15, 30/40. Jadi proyek yang dikerjakan oleh Ahmad dan Cepot adalah 30/40 bagian. Selanjutnya yang terakhir, proyek yang dikerjakan oleh Beno dan Cepot. Berarti 1/4 ditambah 15/40. Kita samakan menyebut terlebih dahulu. Ini dirubah menjadi per 40, berarti dikali 10. 10/40
40 ditambah 15 per 40. 10 ditambah 15 ya 25 per 40. Jadi jumlah proyek yang dikerjakan oleh Benhot dan Cepot adalah 25 per 40. Begini, apakah semua jawabannya sudah sama? Sudah benar? Baik. Begitu penyelesaian dari masalah ini. Ibu harap kalian dapat mengerjakan bilangan pecahan ini dengan teliti dan sungguh-sungguh, sehingga kalian dapat mengerjakan dengan benar dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, untuk jawaban hasil diskusi kalian, untuk lembar kerjanya bisa kalian kumpulkan ke buku untuk nanti ibu guru nilai ya. Sebagai penguatan kalian untuk belajar lagi bilangan pecahan di rumah, ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan di rumah ya. Untuk soalnya kalian kerjakan di buku paket halaman 47 bagian nomor 7 dan 8. Itu kan soal pilihan ganda, akan tetapi ibu ingin kalian mengerjakannya dengan caranya juga. Jadi kalian kerjakan di buku dan dikumpulkan pertemuan berikutnya dan akan ibu nilai ya, gitu. Baik, cukup sekian pertemuan pada kali ini. Sebelum ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas kerjasama dan antusiasnya untuk belajar bilangan pecahan ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.